Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohsohibul Burhan dengan NIM 2020 kelas metodologi penelitian C. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 tentang desain penelitian. Apa itu desain penelitian? Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seseorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat atau tools dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metode penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset desainnya dibagi berdasarkan 1. Dikotomi, penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Ada beberapa contoh metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian. 1. Metode pengumpulan data. 2. Metode pengolahan data. Macam-macam desain penelitian. Types of research design ada korelasional, causal komparatif, eksperimental, ethnographic, historical, action research, survey. Metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian, dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh, dalam analisis dalam perancangan sistem informasi, misalnya SDLC. 1. Pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan Gantt chart atau project plan. Kedua, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya. 3. Pada tahapan analisis, mengcapture functional requirement dan non-functional requirement. Ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan, antara lain. Yang pertama, ada metode korelasional. Yang kedua, ada metode causal komparatif. Yang ketiga, ada metode eksperimental. Yang keempat, ada metode ethnographic yang biasanya digunakan dalam bidang sosial. Yang kelima, ada metode historical research. Yang keenam, metode survei dan action research, di mana penelitian ini para penelitinya langsung terlibat di dalamnya. Penelitian ini biasa digunakan dalam penelitian bidang sosial. Selanjutnya ada dalam bidang ilmu teknologi informasi. Desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus atau case study. Untuk lebih jelasnya masing-masing dari metode penelitian di atas akan diuraikan lebih rinci. Yang pertama, riset eksperimental. Riset eksperimental adalah research that allow for the cause of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut
kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental antara lain. Yang pertama, ada independent variable atau IV, merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua, ada dependent variable atau DV, adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor yang tetap. Yang ketiga, ada experimental condition atau group, adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat, ada control condition group, yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Yang kelima, ada confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan tapi tidak diukur namun harus disebutkan, inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Yang keenam, ada uncontrolled variable, yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Misalnya, penelitian eksperimental yang dilakukan pada 2 petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Contoh lain, misalnya, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dan yang tidak menggunakan e-learning? Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi. Dengan syarat, semua faktor tersebut konstan. Pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada 2 petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang digunakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan riset atau penelitian, tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan. Namun, yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud adalah penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada peneliti itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada skop tertentu saja, dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis. Di bidang ilmu komputer, banyak digunakan experimental research, baik berupa simulasi atau diatur jumlahnya, ada pembanding dan hasilnya berupa grafik. Misalnya, grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan experimental research. Grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian.
Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental baik berupa case study maupun penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya, untuk melihat hubungan sebab akibat antar sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental, ada yang disebut independent variable atau faktor yang dimanipulasi dan dependent variable atau faktor yang diukur. Misalnya, dua petak jagung, di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi atau pemupukan yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya tanpa pemupukan 0, pemupukan dengan setengah kilogram, pemupukan dengan 1 kilogram, dan pemupukan 1,5 kilogram. Kita dapat hasil yang berbeda-beda pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kilogram. Ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi, titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan, dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertumbuhan satu satuan independent variable akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini, yang menjadi independent variable-nya adalah pemupukan, dan dependent variable-nya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batasan dari penelitian. 2. Kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam experimental research, namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment. Misalnya, pemasaran atau marketing, kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi, sebelumnya adalah marketing walaupun kita punya data penjualan yang meningkat. Pada saat itu belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya, benchmark-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain pada investasi information technology IT. Untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum ada IT, tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya, dan lain sebagainya. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one-shot process. No control group, tidak ada control group, biasanya data-datanya kualitatif. 3. Causal comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk comparative research. Independent variable pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan atau treatment. Penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut
serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih, dan diberikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal? Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila interest ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji covariance. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi atau independent variable dengan tingkat produksi yang dihasilkan, dependent variable. Dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independent variable. Berapa pertambahan dependent variable-nya? Berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya, seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif, dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif, keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi baik metode, teknik, maupun tools. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan suatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif, kualitas datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya, kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independent dan dependent variable-nya. Misalnya, perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir, di mana produktivitas lihat polanya dengan unit yang sama, kita bandingkan ini disebut dengan comparative riset. Bila rata-rata yang 1,5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Mesti diuji dulu dengan uji secara statistik. Pada experimental design, kita bisa memanipulasi independent variable-nya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Apa penyebab dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini? Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Contoh lain, dalam suatu penelitian ada yang mengatakan bahwa 85% proyek IT gagal. Porsi terbesar
Penyebab gagalnya produk IT ini adalah karena adanya kesalahan pada requirement-nya. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing, tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian. Adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah, asal diungkapkan desain yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa peluang di mana SI bisa diusulkan. Misalnya, SI untuk ketahanan pangan, setiap lahan diukur produktivitasnya, setiap ada perubahan fungsi lahan bisa diolah, sehingga data tahun lalu dengan data sekarang bisa di-overlap berapa perubahan yang terjadi. Misalnya berapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan pemukiman. Hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran, misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. 4. Correlational research. Bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional atau ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya, bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lainnya, kita ingin melihat tingkat Gross National Product atau GNP suatu negara dengan adanya keterlibatan IT. Maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar dan bisa juga tidak. Untuk itu, maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT. Walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak kita amati. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua atau lebih variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya, ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Apakah hubungan tersebut bersifat causality, maka harus dikaji dan diteliti lagi faktor-faktor apa saja yang berperan di dalamnya. Selain korelasi dan causality, juga perlu dibedakan antara asumsi dengan simulasi. Asumsi merupakan sesuatu yang take it for granted. Contoh, dua petak sawah diasumsikan tingkat kesuburannya sama, intensitas penerimaan cahaya matahari sama, kemiringan ketinggiannya dari permukaan lautnya juga sama. Contoh lain, simulasi untuk mengukur recall dan presisi. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel di Google, maka dalam menerapkan asumsi tadi kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu, maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall ada berupa jumlah dokumen yang relevan tapi tidak terambil. Maka disimulasi untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cari kategorikal interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensinya, bangun argumen, cari referensi interval yang telah dibuat orang lain. Ada suatu kasus yang mengukur kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Diukur diesel genser dengan diesel. Datanya tidak representatif karena data kontaminasi udara yang dilakukan diukur di samping knalpot motor atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa
Faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Pembulatan bedanya makin besar. Kemungkinan adanya kontribusi error dari pembulatan, masalah teknis, asumsi berupa sesuatu yang tidak kita teliti, misal normal distribution. Bila menguji IQ harus diuji dulu normalitinya. Ada ketidaknormalan dalam sampel atau populasi, misal ada 10 orang autis, akan merusak normality. Tidak pernah diujikan normality, namun hanya diasumsikan sampel yang representatif, maka dia menyebar formal. Fungsi normal diuji dulu, tapi tidak dilakukan bahwa accurate 100 per 120 bila dicacah atau sensus menyebar normal. Dalam korelasi tidak ada yang kontrol satu sama lain, sama saja perannya. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi. Sekian presentasi dari saya untuk pertemuan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.